Di sebuah desa pegunungan, para penduduk mengalami serangan terus-menerus dari makhluk bernama Fener peringkat S. Demi melindungi desa mereka, para penduduk menghabiskan seluruh tabungan yang dimiliki untuk menyewa kelompok petualang peringkat SS guna mengalahkan Fener tersebut. Kelompok Flaming Dragon Fang terdiri dari beberapa petualang terkuat di dunia, masing-masing memiliki kekuatan unik. Namun, di antara mereka ada seorang anggota bernama Kurt yang hanya bertugas mengurus pekerjaan sederhana dan cenderung menghindari pertempuran demi keselamatannya sendiri. Ketika Fener tiba, Kurt justru menjadi target pertama dan terlempar ke udara akibat serangan mendadak tersebut. Sementara itu, anggota lain segera bersiap menghadapi pertempuran. Goof, salah satu anggota tim, memberi perintah kepada Bandana untuk menahan Fener. Bandana pun menggunakan kawat untuk mengikat makhluk tersebut. Namun, hanya dalam hitungan detik, Fener berhasil melepaskan diri dan membanting Bandana ke dinding hingga mengalami cedera parah. Normalnya, luka semacam itu akan membuat seseorang tidak bisa bergerak selama sisa hidupnya. Tetapi berkat kehadiran Marvich di dalam tim, Bandana dapat sembuh dalam sekejap dan kembali bertarung. Dengan memanfaatkan pohon sebagai jangkar, Bandana berhasil menciptakan peluang bagi Goof untuk menyerang. Goof pun melompat dan membakar kepala Fener menggunakan pedang sihirnya. Akhirnya, makhluk tersebut dikalahkan, dan penduduk desa merasa sangat bersyukur atas kemenangan ini. Sebagai bentuk rasa terima kasih, penduduk desa menyelenggarakan sebuah pesta, meskipun kondisi ekonomi mereka hampir bangkrut. Namun, Ganova tampak kurang menyukai makanan sederhana yang disediakan dan meminta Siti untuk menyiapkan hidangan yang lebih layak. Bandana pun ikut memesan sesuatu yang istimewa, karena malam itu menjadi malam terakhir mereka menikmati masakan Kurt. Kurt, yang tidak memahami maksud dari perkataan tersebut, meminta penjelasan kepada Goof. Saat itulah Goof mengungkapkan bahwa mulai hari itu, Kurt tidak lagi menjadi bagian dari tim. Kurt yang kebingungan bertanya apakah dirinya telah melakukan kesalahan, tetapi Goof menjelaskan bahwa masalahnya bukan karena kesalahan tertentu, melainkan karena kontribusi Kurt dalam pertempuran sangat minim. Meskipun ia sering membantu mengurus berbagai tugas tim, perannya dalam pertarungan hampir tidak ada, sedangkan kelompok hanya diperbolehkan memiliki 4 anggota. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menggantinya dengan seorang penyihir atau petarung yang lebih kompeten. Kurt berusaha memohon agar tetap diperbolehkan bergabung dengan mereka, tetapi Goof, yang merasa jengkel, menendangnya hingga terjatuh. Keputusan mereka sudah final, Kurt tidak lagi dibutuhkan dalam tim. Keesokan harinya, Kurt meninggalkan desa tanpa tujuan yang jelas dan tanpa uang. Ia akhirnya tiba di kota SA dengan hanya beberapa koin tersisa, sehingga ia harus segera mencari pekerjaan. Setelah melihat sebuah agen tenaga kerja sementara, ia memutuskan untuk masuk dan bertanya mengenai pekerjaan. Seorang resepsionis menyambutnya dan bertanya apakah ia ingin merekrut seseorang atau mencari pekerjaan. Kurt menjawab bahwa ia sedang mencari pekerjaan, dan resepsionis menjelaskan bahwa ia harus menjalani wawancara serta tes bakat terlebih dahulu. Dalam wawancara tersebut, ia ditanya mengenai informasi dasar seperti nama, usia, dan asal-usulnya. Kurt memperkenalkan dirinya sebagai Kurt Rockins, seorang pemuda berusia 15 tahun yang berasal dari desa H di pegunungan CN. Resepsionis, yang bernama Kel, tampak terkejut karena tidak mengetahui adanya desa di lokasi tersebut. Namun, ia tetap melanjutkan wawancara dan bertanya tentang riwayat pekerjaan Kurt. Kurt menjelaskan bahwa ia pernah menjadi bagian dari kelompok Flaming Dragon Fang, meskipun tugasnya hanya sebatas pekerjaan sederhana, dan baru saja dipecat. Kel cukup terkejut mendengar bahwa Kurt pernah menjadi anggota kelompok petualang peringkat S. Meskipun perannya kecil, menyertakan nama kelompok tersebut dalam lamarannya mungkin akan membantunya mendapatkan pekerjaan. Mendengar hal ini, Kurt merasa sedikit lega. Satu-satunya hal yang tersisa baginya adalah menyelesaikan tes bakat agar Kel dapat menilai kekuatan dan kelemahannya. Di dunia ini, bakat adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan dan dikategorikan berdasarkan peringkat, mulai dari peringkat G, terendah, hingga peringkat triple S, tertinggi. Perbedaan antara peringkat bakat sangat besar. Seseorang dengan kemampuan pedang peringkat G hampir tidak bisa mengayunkan pedang, sementara mereka yang memiliki peringkat A dapat dengan mudah membelah batu. Kurt sangat antusias untuk mengetahui bakat yang dimilikinya. Sayangnya, hasil tes menunjukkan bahwa semua kemampuannya dalam pertempuran hanya berada di peringkat G. Dengan demikian, ia tidak memiliki harapan untuk menjadi petarung.
Kecewa dengan hasil tersebut, Kurt merasa putus asa. Namun, Kel mencoba menghiburnya dengan menyampaikan bahwa ia masih berpeluang memiliki bakat di bidang lain, seperti alkimia atau pandai besi. Sayangnya, teknisi yang menangani tes bakat untuk keterampilan perdagangan sedang berlibur, sehingga Kurt harus kembali minggu depan untuk evaluasi lebih lanjut. Kurt mengatakan bahwa ia tidak bisa menunggu selama itu karena kondisi keuangannya sangat buruk. Ia bahkan hanya memiliki sepotong roti tersisa. Oleh karena itu, ia harus mendapatkan pekerjaan pada hari itu juga. Memahami situasi Kurt, Kel meminta Kurt untuk mencoba mengangkat sebuah karung pasir sebagai tes sederhana. Ketika Kurt menyentuh karung tersebut, ia merasakan sensasi aneh, seolah-olah sebagian kecil mananya terserap. Karena Kurt ternyata cukup kuat untuk mengangkat karung tersebut, Kel menyarankan agar ia mencoba bekerja di bidang konstruksi. Saat itu, Margrave of Town sedang mencari pekerja untuk memperbaiki tembok kota. Jika Kurt tertarik, Kel bersedia menulis surat rekomendasi untuknya. Kurt pun berterima kasih dan segera pergi menemui Margrave of Town. Saat melihat surat rekomendasi tersebut, Margrave sedikit ragu karena Kurt tidak terlihat seperti seseorang yang mampu bekerja di bidang konstruksi. Namun, karena ia sangat membutuhkan tenaga kerja, ia akhirnya memberi Kurt kesempatan. Tugas pertama Kurt adalah mencampur semen dan menggunakannya untuk memperbaiki tembok. Gajinya akan ditentukan berdasarkan seberapa banyak pekerjaan yang ia selesaikan. Margrave berjanji untuk kembali dan memeriksa hasil pekerjaannya nanti. Jika Kurt belum menggunakan setidaknya setengah barel semen saat Margrave kembali, gajinya akan sangat rendah. Kurt ingin bertanya mengenai penggunaan mana dalam campuran semen untuk memperkuatnya. Tetapi ia memilih diam karena mengira itu sudah menjadi pengetahuan umum. Ia juga terkejut karena batas minimal pekerjaan yang diberikan tampak terlalu mudah. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menggunakan sebanyak mungkin semen sebelum Margrave kembali. Ketika Margrave kembali, ia sangat terkejut melihat bahwa Kurt berhasil menyelesaikan seluruh bagian tembok. Kurt merasa sedikit bersalah karena tidak bisa menyelesaikan lebih banyak karena kehabisan bahan. Tetapi Margrave justru kagum. Ia bertanya bagaimana Kurt bisa memperbaiki bagian atas tembok. Dan Kurt menjelaskan bahwa ia hanya melemparkan semen ke atas lalu menghaluskannya dengan tongkat. Margrave awalnya menganggap hal itu mustahil, tetapi karena Kurt berhasil melakukannya, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima kenyataan tersebut. Margrave kemudian menanyakan berapa lama Kurt berencana bekerja di sana, dan Kurt menjawab bahwa ia hanya membutuhkan pekerjaan selama 1 minggu. Margrave senang mendengarnya dan mengatakan bahwa pekerjaan Kurt untuk hari itu sudah cukup. Karena belum memiliki cukup uang untuk membayar seluruh gaji Kurt, ia memberikan sekantong uang sebagai pembayaran awal dan berjanji akan mengirim sisanya melalui agen tenaga kerja. Kurt sangat terkejut karena uang dalam kantong kecil tersebut ternyata lebih banyak daripada yang pernah ia hasilkan selama menjadi anggota kelompok petualang. Selama beberapa hari berikutnya, Kurt terus bekerja keras memperbaiki tembok. Namun, suatu hari, Margrave tiba-tiba memberitahu bahwa Kurt dipecat. Kurt bertanya mengapa hal ini terjadi, dan Margrave menjelaskan bahwa perbaikan tembok seharusnya memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Namun, karena Kurt bekerja dengan terlalu efisien, pekerjaan tersebut dapat segera selesai, sehingga tidak akan ada pekerjaan tersisa untuk orang lain. Margrave tidak marah kepada Kurt atau berniat buruk kepadanya, tetapi dari apa yang ia amati, kemampuan Kurt setidaknya berada pada peringkat double S, jika tidak triple S. Oleh karena itu, menurutnya, akan lebih baik jika Kurt bekerja di ibu kota kerajaan atau tempat lain yang lebih sesuai dengan bakatnya. Sebagai kompensasi atas pemutusan kerja yang mendadak, Margrave memberikan sejumlah uang kepada Kurt sebelum pergi. Namun, Kurt salah memahami situasi tersebut dan berpikir bahwa Margrave hanya ingin menyingkirkannya karena ia dianggap sebagai pekerja yang buruk. Kurt kembali ke agen tenaga kerja sementara dan bertemu dengan Kel untuk memberitahukan bahwa ia telah diberhentikan. Masih diperlukan beberapa hari sebelum Kurt dapat menilai atribut perdagangannya. Saat itu, mereka mendengar keributan di meja depan, di mana seorang gadis sedang mencoba memasang iklan perekrutan. Namun, resepsionis menjelaskan kepadanya bahwa tidak ada yang bersedia bekerja dalam kondisi kerja yang kurang layak dengan imbalan yang ia tawarkan. Meskipun demikian, gadis tersebut tetap bersikeras agar resepsionis berusaha mencari seseorang untuk pekerjaannya,
hingga akhirnya menimbulkan gangguan di dalam kantor. Kel kemudian pergi untuk melihat apa yang terjadi. Rekannya memberitahukan bahwa gadis tersebut ingin merekrut anak di bawah umur untuk menggali gunung yang belum dieksplorasi. Tetapi ia menolak memberikan pembayaran di muka dan hanya bersedia membayar jika penggalian tersebut berhasil. Kel memahami bahwa syarat seperti itu sulit diterima oleh orang yang berpikir secara rasional. Ia mencoba meyakinkan gadis tersebut untuk mencari investor guna mengembangkan tambang. Tetapi gadis itu menjelaskan bahwa ia tidak bisa melakukannya. Jika ia tidak membayar pajak sebelum akhir pekan, kepemilikan tambangnya akan diambil alih. Pada saat itu, Kurt datang dan dengan yakin mengatakan bahwa ia bersedia menerima pekerjaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa di desanya, ia terbiasa membantu penggalian tambang sehingga memiliki cukup banyak pengalaman dalam bidang tersebut. Kel bertanya kepada Kurt apakah ia benar-benar yakin ingin menerima pekerjaan itu, karena dengan kontrak yang ditawarkan, ada kemungkinan besar ia tidak akan mendapatkan bayaran. Sebelum Kurt sempat menjawab, gadis itu menyela dan mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin merekrut kurcaci perunggu, bukan seorang pemuda yang tampak kurang berpengalaman. Ia merasa tidak enak hati jika harus membiarkan Kurt mengambil pekerjaan tersebut. Namun, karena kurcaci biasanya meminta pembayaran di muka sebesar minimal 10 keping perak, sedangkan ia tidak memiliki cukup dana, akhirnya ia memutuskan untuk merekrut Kurt. Saat Kurt dan gadis itu pergi, Kel merasa tidak nyaman membiarkan Kurt menerima pekerjaan tersebut karena ia khawatir hal itu tidak sepadan dengan usaha dan waktunya. Sejujurnya, Kel berpikir bahwa Kurt bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik di tempat lain. Ketika sedang melamun tentang Kurt, rekan kerjanya menarik perhatiannya dan memberitahukan bahwa ada transfer bank baru saja masuk. Rupanya, itu adalah sisa pembayaran yang dijanjikan Margrave sebagai kompensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan Kurt dalam perbaikan tembok. Kel awalnya mengira jumlahnya hanya sekitar 50 keping perak, tetapi ternyata jumlahnya mencapai 200 keping emas, yang merupakan jumlah yang sangat besar. Ia begitu terkejut sehingga tanpa sengaja tersandung karung pasir di lantai. Rekan kerjanya memperingatkannya untuk berhati-hati, karena karung pasir tersebut sebenarnya digunakan untuk mengukur jumlah mana seseorang. Semakin besar cadangan mana seseorang, semakin berat karung pasir tersebut saat disentuh. Biasanya, karung pasir ini tidak bereaksi terhadap orang biasa, sehingga Kel dapat mengangkatnya dengan mudah. Namun, ia teringat bagaimana Kurt tampak kesulitan saat mengangkatnya beberapa hari yang lalu, sehingga ia mulai bertanya-tanya apakah Kurt benar-benar hanya seorang pemuda biasa. Sementara itu, Kurt dan Ulicia berjalan menuju hutan untuk mencapai perkemahan. Namun, ketika mereka sampai, Kurt merasa sedikit khawatir karena hanya ada satu tenda. Ulicia menjelaskan bahwa tenda tersebut cukup besar untuk mereka berdua, tetapi Kurt mengatakan bahwa ia tidak akan bisa tidur jika harus berbaring di sebelah gadis secantik dirinya. Mendengar Kurt memujinya sebagai gadis yang imut, Ulicia awalnya merasa tersinggung, mengira bahwa Kurt hanya berusaha menyanjungnya. Namun, ketika ia menyadari bahwa Kurt benar-benar tulus, ia pun membiarkan hal itu dan memberikan Kurt kentang untuk makan malam. Meskipun itu hanyalah kentang rebus sederhana, sudah lama sejak ada seseorang yang memasakkan makanan untuknya, sehingga Kurt merasa sangat bersyukur. Ia juga berterima kasih karena Ulicia bersedia makan bersamanya, mengingat bahwa sebelumnya rekan-rekannya di kelompok pahlawan selalu menolak untuk membiarkan Kurt makan di tempat yang sama dengan mereka. Malam itu, Kurt dan Ulicia pergi tidur. Namun, Kurt kesulitan untuk tidur karena melihat bahwa Ulicia tidur hanya mengenakan pakaian dalamnya. Ia merasa tidak nyaman, sehingga memutuskan untuk keluar dari tenda dan tidur di luar. Begitu Kurt meninggalkan tenda, Ulicia membuka matanya. Ternyata, ia hanya berpura-pura tertidur. Ia sengaja tidur dengan pakaian minim untuk menguji apakah Kurt adalah tipe orang yang akan mengambil kesempatan dalam situasi seperti itu. Namun, kini ia tahu bahwa Kurt adalah pria yang baik. Keesokan paginya, Ulicia bangun dan keluar dari tenda. Ia menemukan Kurt tidur di dekat pohon dan merasa sedikit bersalah karena membuatnya tidur di luar. Namun, perhatiannya segera tertuju pada jaketnya yang telah diperbaiki. Saat Kurt terbangun,
Ia bertanya apakah Kurt yang telah memperbaiki jaketnya, dan Kurt mengonfirmasinya. Ulicia terkesan dengan keterampilan Kurt dalam menjahit dan mulai bertanya-tanya apakah ia benar-benar akan mampu bekerja sebagai penambang. Namun, karena sudah tidak ada waktu untuk mencari orang lain, mereka pun memutuskan untuk segera memulai pekerjaan. Kurt bertanya apakah Ulicia telah menentukan lokasi untuk mulai menambang. Namun, Ulicia mengakui bahwa ia hanya berencana menggali secara acak dengan harapan menemukan biji berharga. Mendengar hal itu, Kurt menjelaskan bahwa metode seperti itu tidak akan efektif dan bahwa ia mengetahui cara yang jauh lebih efisien. Ia membawa Ulicia ke suatu bagian gunung, dan setelah mengamati sebentar, ia menemukan batu yang penuh dengan permata. Ulicia sangat terkejut karena Kurt dapat menemukannya dengan begitu mudah. Dalam hitungan menit, Kurt sudah menemukan semua permata di bagian gunung tersebut. Ulicia hampir tidak bisa mempercayainya, karena jika semua permata ini dijual, ia akan dapat melunasi seluruh utangnya. Namun, Kurt mengatakan bahwa ia tidak bisa langsung menjualnya begitu saja. Ulicia kemudian menyadari bahwa Kurt benar. Karena Kurt yang menemukannya, ia seharusnya mendapatkan bagian dari hasil penjualan. Namun, Kurt menjelaskan bahwa bukan itu maksudnya. Ia mengatakan bahwa permata-permata tersebut akan jauh lebih berharga jika terlebih dahulu diubah menjadi kristal ajaib. Ulicia terkejut dengan pernyataan tersebut. Ia menjelaskan bahwa hanya ada 10 penyihir di seluruh kerajaan yang cukup terampil untuk mengubah permata menjadi kristal ajaib. Namun, sebelum ia selesai berbicara, Kurt sudah selesai mengubah semua permata yang ditemukan menjadi kristal ajaib. Ulicia begitu terpana hingga tidak dapat berkata-kata. Kurt tidak hanya mampu menciptakan kristal ajaib, tetapi ia melakukannya dalam sekejap, padahal bahkan penyihir paling berpengalaman pun biasanya membutuhkan setidaknya 1 jam untuk membuat satu kristal ajaib. Setelah menyelesaikan semua kristal, Kurt menyetujui permintaan Ulicia untuk menjualnya. Ulicia pun berangkat ke kota, sementara Kurt tetap tinggal di gunung untuk menyelesaikan beberapa hal lainnya. Setibanya di kota, Ulicia pergi ke agen bea cukai dan menyatakan bahwa ia ingin menjual beberapa kristal ajaib di ibu kota kerajaan. Namun, karena kristal ajaib sangat berharga, petugas bea cukai bertanya dari mana ia mendapatkannya. Menyadari bahwa tidak mungkin petugas itu akan percaya jika ia mengatakan bahwa seorang pemuda biasa yang menciptakannya, Ulicia menunjukkan lambang keluarga kerajaan yang dimilikinya. Sebenarnya, ini hanyalah siasat. Ia sudah berhenti bekerja untuk keluarga kerajaan sejak lama, tetapi mereka tampaknya lupa mengambil kembali lambangnya. Namun, strategi ini berhasil, dan petugas bea cukai mengizinkannya menggunakan lingkaran teleportasi untuk pergi ke ibu kota. Setibanya di ibu kota, Ulicia pergi ke toko seorang teman lama bernama Mimiko. Ia memberitahu Mimiko bahwa ia memiliki beberapa kristal ajaib untuk dijual. Awalnya, Mimiko mengira kristal tersebut tidak terlalu berharga. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, ia menyadari bahwa kristal-kristal tersebut memiliki jumlah mana 10 kali lipat dari kristal ajaib biasa. Mimiko memberitahu Ulicia bahwa setiap kristal ini bernilai 10 keping emas. Ulicia terkejut, karena Kurt telah memberinya 50 kristal ini. Dengan santai, Mimiko menyerahkan kantong berisi 500 keping emas kepadanya. Namun, sebelum Ulicia pergi, Mimiko mengajukan 2 permintaan. Pertama, ia meminta agar Ulicia hanya menjual kristal-kristal semacam ini di tokonya, karena jika kristal sekuat ini beredar tanpa regulasi, dampaknya bisa sangat berbahaya. Kedua, ia ingin mengetahui siapa yang menciptakan kristal-kristal tersebut. Ulicia menyetujui permintaan pertama, tetapi ia menolak memberikan nama penciptanya tanpa izin terlebih dahulu. Sebagai seorang penyihir istana kerajaan, Mimiko mencoba menggunakan posisinya untuk memerintahkan Ulicia memberikan informasi tersebut. Namun, karena Ulicia tidak lagi bekerja untuk keluarga kerajaan, ia tidak memiliki kewajiban untuk mematuhinya. Menyadari bahwa ia tidak bisa memaksa Ulicia, Mimiko akhirnya membuat permintaan terakhir. Jika pencipta kristal tersebut bersedia bekerja untuk kerajaan, maka ia akan diberikan gelar bangsawan, akses penuh ke laboratorium penelitian kerajaan, serta berbagai fasilitas eksklusif lainnya. Ulicia kemudian meninggalkan toko Mimiko dan kembali ke gunung keesokan paginya untuk bertemu dengan Kurt. Namun, setibanya di sana, ia dikejutkan oleh sesuatu yang tidak ia duga. Kurt telah membangun sebuah rumah dalam waktu singkat selama ia pergi. Sementara itu,
Kelompok Gulnova berada di alam liar untuk pertama kalinya setelah mereka memutuskan untuk mengeluarkan Kurt dari tim. Namun, tampaknya kini mereka harus menghadapi lawan yang cukup tangguh. Tak satu pun dari anggota tim menunjukkan performa seperti sebelumnya, dan saya mulai berpikir bahwa Kurt, yang selama ini dianggap tidak berguna, justru secara tidak sadar menjadi sosok yang menyatukan mereka. Marlifus, sang penyembuh, tiba-tiba tidak bisa menyembuhkan siapapun karena kehabisan mana secara tidak wajar. Golova kemudian meminta penyihir baru mereka untuk menggunakan sihir api terhadap monster pohon. Namun si pemula menolak dan menyatakan bahwa seharusnya Golova yang menggunakan sihir tersebut. Situasi memanas ketika seluruh anggota tim mulai saling menyalahkan. Di tengah kekacauan itu, Bandana hanya berdiri diam di belakang dengan senyum puas, seolah menikmati kehancuran tim mereka. Di sisi lain, Ulyssia menyampaikan pesan dari temannya, Mimiko, yang merupakan seorang penyihir istana. Ia menyampaikan bahwa Mimiko telah merekomendasikan Kurt untuk posisi direktur di Laboratorium Riset Teknologi Sihir Kerajaan. Kurt merasa tawaran itu terlalu muluk dan bahkan jika itu benar, ia menolaknya karena merasa tidak pantas berada di posisi yang lebih tinggi dari orang lain. Selain itu, sebagian dirinya masih ingin kembali ke kelompok petualangnya dahulu, Flaming Dragon Fang. Lagi pula, pekerjaannya saat ini sebagai penambang di bawah bimbingan Ulyssia berjalan dengan baik, sehingga ia tidak merasa perlu untuk berganti jalur. Harus diakui, mungkin Kurt memang bukan orang yang tidak berguna, namun sayangnya, ia terkadang kurang bijaksana. Terlepas dari itu, Ulyssia tidak memberitahu Kurt berapa banyak emas yang mereka hasilkan dari penjualan kristal ajaib, dan malah mendorongnya untuk terus menambang lebih banyak biji. Kurt pun menyampaikan bahwa ia telah menemukan urat biji yang bagus di dekat lokasi sebelumnya, dan bersiap untuk kembali bekerja. Namun, Ulyssia memintanya untuk beristirahat, karena mengira ia belum tidur sejak membangun rumah kayu. Saat Kurt menjelaskan bahwa ia sudah tidur selama 6 jam, Ulyssia terdiam, tidak percaya bahwa ia mampu membangun seluruh struktur itu dalam waktu sesingkat itu. Kurt, yang salah paham dengan ekspresi Ulyssia, mengira Ulyssia marah karena ia kesiangan, dan berjanji untuk menebus kesalahannya. Beberapa saat kemudian, Kurt membawa Ulyssia ke lokasi penambangan baru. Ia menjelaskan rencananya untuk menggali di sekitar tempat di mana ia menemukan kristal besar kemarin. Setelah itu, Kurt meninggalkan Ulyssia untuk menambang sendiri. Setelah seharian menggali, Ulyssia akhirnya menemukan satu biji dan merasa sangat senang. Ia membayangkan bahwa jika Kurt mengubahnya menjadi kristal ajaib, harganya bisa mencapai lebih dari 10 keping emas, dan itu cukup untuk memenuhi target harian. Namun, di saat yang sama, ia merasa enggan untuk memanfaatkan kerja keras Kurt. Mungkin itulah sebabnya hingga saat ini ia belum menyentuh satu pun dari 500 emas yang mereka peroleh dari penjualan kristal sebelumnya. Menjelang senja, ia pergi mencari Kurt dengan harapan menemukan tempat yang berantakan. Namun ia justru dikejutkan oleh hasil kerja Kurt. Kurt telah membangun lokasi tambang yang sangat layak dan rapi. Ulyssia akhirnya menyadari bahwa Kurt mungkin benar-benar memiliki kemampuan luar biasa, meskipun ia sendiri tidak mengerti bagaimana hal itu mungkin terjadi. Saat ia menanyakan bagaimana hasil kerja hari itu, Kurt dengan santai menjawab bahwa ia merasa kurang produktif karena hanya menemukan pecahan biji kecil. Ia juga menunjukkan setumpuk batu berkilau yang ia anggap tidak berharga. Namun, Ulyssia segera menyadari bahwa batu-batu tersebut adalah biji mitil, yang sangat langka dan jauh lebih berharga daripada emas maupun platinum. Ia pun bertanya apakah Kurt sudah gila. Kurt menjelaskan bahwa di desanya, mereka biasa menambang mitil dalam jumlah besar. Namun karena tidak digunakan, mereka kerap membuangnya begitu saja. Ulyssia tidak bisa memahami jenis desa seperti apa yang bisa begitu ceroboh dalam memperlakukan logam semahal itu. Yang mengejutkan, Kurt juga menyebutkan bahwa ia sedang mencari biji yang lebih berharga dari mitil. Saat Ulyssia bertanya biji apa yang dimaksud, Kurt menjawab bahwa ia sedang menambang oracham, logam legendaris yang dikenal sebagai logam para dewa. Ulyssia tidak tahan lagi dan menuntut penjelasan. Namun Kurt hanya berkata bahwa jika seseorang menggali 7 km ke dalam tanah, kemungkinan menemukan oracham akan meningkat. Ulyssia bahkan tidak ingin tahu bagaimana Kurt bisa menggali sejauh itu dalam waktu sehari dan kembali ke permukaan. Ia hanya bisa menahan kepala sambil bertanya tentang lubang besar tersebut, yang ternyata sudah ditutup kembali oleh Kurt demi alasan keamanan. Akhirnya, hari mereka pun berakhir di lokasi tambang. Setelah 2 hari penuh kegiatan menambang, minggu kerja Kurt selesai.
Tambang yang ia bangun dibuat dengan sangat sempurna hingga menciptakan jalur lurus dari kota Samia ke kota tempat tinggal seorang tuan tanah. Ulyssia, yang ternyata memiliki pegunungan tempat tambang itu berada, memanfaatkan jalur tersebut dengan mengizinkan serikat dagang untuk menggunakannya dengan imbalan biaya perawatan. Ia menggunakan uang itu untuk membayar pajak. Namun karena seluruh hasil biji ia serahkan kepada Kurt, keputusan itu terasa cukup adil. Kurt kembali ke kota dan bertemu Bandana, yang mengatakan kepadanya bahwa ia bukan lagi anggota Flaming Dragon Fang. Singkat cerita, Golova mengalami gangguan mental setelah mengalami kerugian berturut-turut. Ia mulai membuat kekacauan di mana-mana dan ingin membawa Kurt kembali sebagai budaknya secara tidak resmi, agar ia bisa melampiaskan frustrasinya. Ia bahkan mengancam akan menyakiti Bandana jika Bandana tidak membawanya kembali. Namun, alih-alih mengikuti perintah tersebut, Bandana justru menangkap Golova dan meninggalkan kelompoknya. Meskipun begitu, Bandana tidak memberitahukan kebenaran ini kepada Kurt. Ia hanya mengatakan bahwa ia dipecat oleh Golova, sama seperti Kurt sebelumnya. Kurt merasa kecewa mendengar hal itu. Ia mengatakan bahwa dirinya mengagumi Golova dan merasa sangat berutang budi padanya. Ia benar-benar berharap bisa kembali bersatu dengan anggota lama kelompoknya. Namun karena kini Bandana juga sudah dipecat, ia merasa hal itu tidak lagi mungkin. Saya tidak sepenuhnya yakin, namun tampaknya Bandana pun sama buruknya dengan anggota kelompok Golova lainnya. Ia juga tampaknya ingin memanfaatkan Kurt yang malang dan polos. Dalam waktu singkat, Bandana berhasil membujuk Kurt untuk mengambil komisi dari guildnya dan mengirimnya ke bengkel seorang meister bernama Atelier. Atelier sendiri adalah bengkel yang memproduksi dan menjual obat-obatan sihir, pedang, dan berbagai alat sihir. Pemimpin mereka disebut sebagai Master Atelier, dan orang-orang ini sangat dihormati serta memiliki peran penting di kota. Dalam perjalanannya, Kurt merasa terkejut bahwa seseorang sepenting itu berada di kota ini. Ketika ia tiba di rumah Master Atelier, ia heran karena rumahnya terlihat sangat sederhana. Ia mengetuk pintu, dan seorang gadis muda membukanya. Kurt sempat mengira gadis muda itu adalah Master Atelier, namun segera sadar bahwa ia hanya seorang peri. Gadis tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Michelle, asisten Master Atelier. Michelle segera menyambut Kurt dengan ramah dan membawanya masuk. Kurt mengira ia akan membantu di bengkel, namun ternyata tugasnya adalah mencuci piring dan membersihkan dapur. Meski sedikit kecewa, Kurt tetap menerima tugasnya dengan tabah. Saat Michelle dipanggil oleh tuannya, Kurt pun mulai bekerja. Setelah selesai membersihkan, Kurt merasa tidak enak hanya diam saja. Jadi ia mencoba mencari Michelle. Ia berjalan ke ujung lorong dan mengetuk sebuah pintu. Dari dalam terdengar suara seorang wanita, dan ketika pintu dibuka, Kurt terkejut melihat seorang wanita cantik yang ternyata adalah Putri Liselot. Ia tidak tahu siapa wanita itu pada awalnya, tapi merasa aneh karena belum pernah melihat wanita secantik itu. Saat melihat lebih dekat, Kurt menyadari adanya luka spiral aneh di perut sang putri. Ketika ia bertanya, sang putri menjelaskan bahwa itu adalah kutukan. Kurt meminta izin untuk memeriksanya lebih dekat, dan dengan hati-hati menyentuh luka tersebut. Ia menyimpulkan bahwa sang putri tidak bisa merasakan sakit dari luka itu. Ia lalu mencoba menyembuhkannya dan menyadari bahwa nafsu makan sang putri masih baik. Maka, ia menawarkan diri untuk memasakkan sesuatu. Saat kembali ke dapur, Kurt menyadari bahwa pakaian yang dikenakan sang putri adalah ciptaannya sendiri. Ia sangat terkejut dan merasa malu hingga terjatuh. Sementara itu, di tempat lain, Mimiko dan Ulia sedang membicarakan Mithil dan Orchalum, bahan-bahan mahal yang mereka temukan, serta kemungkinan buruk jika kabar tentang Kurt tersebar. Mimiko bahkan khawatir Kurt bisa saja diculik. Mereka heran bagaimana orang sekuat dia bisa bersembunyi selama ini. Namun Ulia tahu bahwa Kurt adalah anggota Flaming Dragon Fang, dan ingin menjadikannya seorang Master Atelier agar ia dapat mengendalikan kekuatannya. Ulia juga berharap bisa menjadi pengawal Kurt, meskipun khawatir karena Kurt tidak menyadari potensi dirinya sendiri dan sering meremehkan kemampuannya. Sementara itu, Kurt hampir selesai memasak bubur untuk Putri Liselot. Michelle lalu datang bersama Lady Ailia. Kurt meminta maaf karena menggunakan dapur tanpa izin, namun Lady Ailia tidak mempermasalahkannya. Ia bahkan mengamati bubur yang dibuat Kurt, dan Kurt menjelaskan bahwa bubur itu untuk gadis aneh yang ia temui. Mendengar itu, Lady Ailia kaget karena ternyata Kurt telah bertemu sang putri.
Ia meminta Kurt agar tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Setelah itu, Kurt menerima gaji pertamanya, dan ia sangat senang karena jumlahnya cukup besar. Ia pun membawa bubur itu ke sang putri yang sudah sangat lapar. Lady Aelia ingin mencicipinya dulu untuk memastikan tidak ada racun, tetapi sang putri menolak. Ia percaya pada Kurt, meski baru saja mengenalnya. Ada kesan cinta pada pandangan pertama yang terlihat. Lady Aelia akhirnya mengizinkan sang putri memakannya. Namun, ketika sang putri menggigit makanan tersebut, ia tiba-tiba memegangi lehernya dan jatuh dari kursi. Lady Aelia panik dan mengira sang putri diracuni. Tetapi sebelum ia sempat memanggil bantuan, sang putri berdiri dan menyatakan bahwa ia baik-baik saja. Saat itu juga mereka menyadari bahwa spiral kutukan di perut sang putri telah menghilang. Itu berarti kutukannya telah sembuh. Di tempat lain, para penjahat yang bertanggung jawab atas kutukan itu menyadari bahwa sihir mereka telah dipatahkan. Mereka segera mulai menyusun rencana baru. Malam harinya, Lady Aelia dan sang putri pergi menemui Mimiko. Saat tiba di tempatnya, mereka menemukan Mimiko sedang bersama Ulia. Lady Aelia tampak enggan bicara jujur di hadapan Ulia, namun Mimiko meyakinkannya bahwa Ulia dapat dipercaya. Akhirnya sang putri mengungkapkan jati dirinya, dan Mimiko serta Ulia langsung berlutut. Mereka bingung mengapa sang putri datang ke tempat sederhana seperti ini, padahal dikabarkan sedang sakit parah. Lady Aelia menjelaskan bahwa sang putri dikutuk oleh sekelompok orang yang ingin membunuhnya, karena keberadaannya dianggap dapat membawa kedamaian. Mimiko lalu bertanya bagaimana sang putri bisa mematahkan kutukan yang begitu kuat. Dengan senyum gembira, sang putri mengungkapkan bahwa ia dibantu oleh seorang pria bernama Kurt. Mendengar nama itu, Mimiko dan Ulia terkejut hingga ke tulang. Ulisya masih merasa sulit untuk percaya bahwa bubur sederhana buatan Kurt mampu mematahkan kutukan kuat yang menimpa Putri Lislet. Fakta bahwa Kurt terlibat dalam peristiwa ini dalam waktu kurang dari sehari sejak mereka terakhir bertemu, membuat Ulisya semakin terkejut. Sementara itu, Mimiko sedang menyelidiki beberapa tersangka yang diakininya terlibat dalam rencana pembunuhan terhadap Putri Lislet, sebab serangan tersebut datang dalam bentuk kutukan. Mimiko menyimpulkan bahwa pelaku pastilah seseorang yang mampu menembus bangsal anti kutukan yang ditempatkan di seluruh istana. Berdasarkan informasi dari orang dalam, ada 3 orang yang memiliki kemampuan semacam itu. Tersangka pertama adalah Sova Ristats, jenderal utama dari pasukan ekspedisi kerajaan. Tersangka kedua adalah seorang pria eksentrik yang tampaknya menjalani hidupnya hanya dengan mengonsumsi makanan cepat saji, yaitu Uskup Tristan Mainov dari gereja Polandia. Dan tersangka terakhir adalah Ratu Isidora Arkmama, istri ketiga dari Raja Kerajaan Oilia. Abhilia menyampaikan pendapatnya mengenai Tristan. Jika benar dialah pelakunya, besar kemungkinan ia menggunakan para pengikut setianya untuk mengacaukan bangsal perlindungan di kamar Putri Lislet. Di sisi lain, Lislet mencurigai ibu tirinya, Ratu Isidora. Ia memiliki kebebasan untuk menjelajahi istana kapanpun dan bisa saja menyelinap tanpa diketahui siapapun. Namun, tidak satupun dari mereka mencurigai Jenderal Sova karena ia diketahui tidak memiliki kemampuan sihir. Meskipun demikian, Ulisya tidak sependapat. Ia menunjukkan bahwa Sova memiliki hubungan erat dengan persekutuan pencuri, sebuah kelompok rahasia yang dikenal karena keahliannya dalam mengumpulkan informasi orang dalam. Bisa jadi Sova meminta bantuan mereka untuk melemahkan bangsal perlindungan dengan cara yang tidak terdeteksi. Karena belum ada cara pasti untuk menentukan pelaku, Abhilia mengusulkan untuk menjebak si pelaku dengan membuat sebuah bengkel palsu bernama Meister Eightlier. Ternyata, Lucillet baru saja berusia 15 tahun, yang menurut tradisi di dunia ini berarti ia telah mencapai usia dewasa. Oleh karena itu, sudah waktunya bagi Lucillet meninggalkan istana untuk menjalani pelatihan selama 1 tahun. Abhilia berencana mengirimnya ke bengkel Eightlier palsu dan mengumumkan ke publik bahwa pelatihan akan dilaksanakan di sana. Harapannya, pelaku akan kembali mencoba mencelakai Lucillet. Namun sebelum hal itu terjadi, mereka perlu mencari informasi mengenai sosok Meister Eightlier agar bisa mempersiapkan jebakan dengan matang. Untuk mengelabui pelaku, mereka membutuhkan seseorang yang identitasnya tidak dikenal siapapun, sehingga pelaku akan terdorong untuk menggali informasi lebih dalam. Dalam prosesnya, mereka pasti akan meninggalkan jejak yang bisa digunakan untuk mengungkap identitas mereka. Kini, permasalahan utamanya adalah, siapa yang layak memerankan sosok Meister Eightlier?
Ulisya sudah memiliki satu nama dalam pikirannya. Ia menunjukkan sebuah kristal sihir kelas atas buatan Kurt. Semua yang hadir segera menyadari bahwa Kurt bukan hanya cocok untuk peran tersebut, melainkan bahkan terlalu memenuhi syarat. Keesokan harinya, Kurt mendatangi bengkel Abhilia, namun mendapati tempat itu tutup. Tak lama kemudian, Michelle datang dan memberitahunya bahwa Nyonya Abhilia bersama sang putri telah pergi sejak kemarin. Ia menyarankan Kurt untuk kembali esok hari. Kurt, yang kurang percaya diri, langsung berprasangka bahwa ia telah melakukan sesuatu yang membuat Oilia menutup toko. Meskipun pemikirannya tidak sepenuhnya keliru, alasan sesungguhnya berbeda dari apa yang ia bayangkan. Karena tidak memiliki tujuan lain, Kurt memutuskan pergi ke sebuah restoran. Di sana, ia mendengar sekelompok petualang sedang membicarakan dilema mereka. Mereka menerima misi yang memerlukan seorang porter, namun belum memiliki orang yang tepat, dan tidak bisa membatalkan misi karena tidak mampu membayar denda pembatalan. Putus asa ingin mendapatkan pekerjaan, Kurt menghampiri mereka dan menawarkan diri sebagai porter. Ia dengan jujur memperingatkan bahwa ia sangat buruk dalam pertempuran. Seorang gadis dalam kelompok bernama Chena menatapnya sejenak dan langsung menolaknya karena merasa ia tidak cocok. Namun, kakaknya, Chance, seorang pria bertubuh besar, memutuskan memberi Kurt kesempatan dan menjelaskan lebih lanjut tentang misi tersebut. Ternyata, mereka akan memburu seekor golem besi yang bobotnya lebih dari 200 kg. Oleh sebab itu, mereka membutuhkan porter dengan kekuatan fisik luar biasa. Kurt mengklaim bahwa ia bisa menangani beban itu dengan mudah. Untuk membuktikannya, ia mengangkat Danzo, seorang samurai, dan Chain, seorang petarung bertahan, seolah mereka hanyalah karung tepung. Tindakan Kurt memukau semua orang di restoran, dan ia pun langsung diterima sebagai porter. Mereka segera berangkat. Di sepanjang perjalanan, Kurt diperkenalkan secara resmi kepada semua anggota kelompok. Interaksi mereka yang hangat dan tulus membuat Kurt terkejut sekaligus terharu, sebab sebelumnya ia tidak pernah diperlakukan dengan begitu baik. Hal itu memotivasinya untuk berusaha sebaik mungkin. Mereka akhirnya tiba di wilayah tempat golem besi berada. Namun sebelum sempat bertindak lebih jauh, Kurt menginjak lendir dan menjerit seperti anak kecil yang baru menonton film horor. Chena memintanya untuk tidak bereaksi berlebihan dan menyuruhnya menusuk inti slime tersebut. Sayangnya, karena terlalu gugup, Kurt justru melukai dirinya sendiri. Chena pun menyadari bahwa Kurt bukan hanya buruk dalam pertempuran, tetapi benar-benar tidak terlatih. Ia menghabisi slime itu untuknya. Anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang marah. Bahkan Danzo dan Chain tampak semakin protektif terhadap Kurt. Kurt sangat terkejut. Ia tidak dibentak atau dihukum karena melakukan kesalahan. Perlahan-lahan, ia mulai menyadari bahwa mungkin kelompok petualang sebelumnya memang bukan orang-orang yang baik. Mereka melanjutkan perjalanan menuju lapisan tempat golem berada. Chena menyebarkan lumut bercahaya untuk menerangi gua. Kurt menemukan kotoran goblin di sekitar, menandakan bahwa gua itu bukan hanya rumah bagi golem, tetapi juga dihuni oleh para goblin. Chance mencoba menenangkan Kurt, mengatakan bahwa mereka bisa mengatasi goblin. Mereka terus masuk lebih dalam ke dalam gua yang semakin terlihat seperti ruang bawah tanah. Kurt menyadari sesuatu yang aneh pada dinding, tetapi sebelum ia sempat menyelidikinya, seekor goblin muncul. Danzo langsung mengalahkannya dengan tebasan cepat, tetapi suara pertempuran menarik perhatian gerombolan goblin lainnya. Chena menyadari bahwa mereka tidak akan bisa menghadapi semuanya secara langsung. Pilihan terbaik adalah melarikan diri. Saat semua orang mulai panik, Kurt menemukan jalan rahasia di dinding gua. Ia segera memberitahu kelompoknya, lalu berlari masuk bersama Chena. Begitu mereka masuk, Chena menutup pintu, meninggalkan Chance dan Danzo di belakang. Keduanya telah mengambil keputusan besar, tetap tinggal dan melindungi mereka dari serangan goblin. Chena terus berusaha mencari jalan keluar dari ruang bawah tanah itu. Ia menelusuri dinding dengan sihirnya, berharap menemukan lorong rahasia yang bisa mereka gunakan untuk melarikan diri. Namun sebelum ia sempat bertindak lebih jauh, terdengar suara Danzo dan Chain dari balik dinding yang kini terhalang oleh gerombolan goblin. Mereka mengatakan bahwa jumlah musuh sangat banyak, dan tidak ada jalan bagi mereka untuk mundur. Namun, mereka bersikeras untuk tetap bertahan, melindungi Kurt dan Chena dari serangan. Chain berteriak, memerintahkan mereka agar segera pergi. Kurt tahu betul bahwa secara fisik dirinya lemah, tetapi itu tidak berarti ia seorang pengecut.
Ia pun membalas teriakan itu dengan penuh semangat, meminta agar mereka mengizinkannya untuk ikut bertarung. Chena hanya memandangnya dengan ekspresi tak percaya, lalu mengingatkannya bahwa ia bahkan tidak mampu menghadapi Slime kecil beberapa saat yang lalu. Apa gunanya kau dalam pertarungan? Bukankah kau hanya akan memperlambat kami? Katanya tajam. Kata-kata itu menyakitkan. Tapi bagi Kurt, kata-kata Chena bukanlah sesuatu yang sepenuhnya salah. Bahkan, ia merasa lebih rendah dari sebelumnya. Mereka bahkan harus membantunya untuk membunuh Slime, makhluk yang seharusnya mudah dikalahkan. Namun, suara dari Danzo dan Chain kembali terdengar, menguatkan hati Kurt. Mereka berkata bahwa bahkan jika mereka harus mati, mereka akan bangga karena mati demi melindungi orang lain. Kata-kata itu membuat hati Kurt bergetar. Ia bertanya-tanya, mengapa ada orang yang menganggapnya teman, bahkan rela mempertaruhkan nyawa untuknya? Rasa haru menyelimutinya, ia tidak pernah merasa seberharga ini. Saat Chena kembali mencoba mencari celah di dinding menggunakan sihir pelacak, ia justru menemukan hal yang lebih mengerikan. 3 golem naga besi berdiri di balik kabut sihirnya, siap menyerang. Chena jatuh terduduk, ketakutan. Apakah ini akhir kita? Bisiknya lemah. Sementara itu, di tempat lain, Liselot dan Ulyssia tengah mencari Kurt dengan penuh kekhawatiran. Liselot merasa gelisah karena pria yang telah menyelamatkan hidupnya kini menghilang. Mereka memasuki markas guild dan mendengar kabar bahwa Kurt telah ikut serta dalam misi berbahaya bersama tim keamanan. Ulyssia segera tahu bahwa gunung tempat Kurt menuju merupakan wilayah yang dipenuhi goblin ganas, dan nyaris tidak ada harapan untuk selamat. Ulyssia memerintahkan Liselot untuk tetap tinggal, tetapi Liselot menolak keras. Mengapa aku harus melepaskan kesempatan untuk menyelamatkan seseorang yang dulu menyelamatkanku? Dengan tekad penuh, ia ikut berlari bersama Ulyssia menuju gunung tersebut. Ia bahkan mencoba menelusuri jejak kaki Kurt di antara bebatuan. Saat jejak itu menghilang, Liselot menggunakan kepekaan indranya untuk melacak aroma Kurt. Ulyssia pun hanya bisa berpikir satu hal, jika Liselot sudah bisa mencium baunya, maka mereka pasti sudah sangat dekat. Sementara itu, Chena masih terduduk pasrah di lantai, mulai mengucapkan kata-kata terakhirnya. Ia menoleh pada Kurt dan meminta maaf karena telah menyeretnya ke dalam petualangan ini. Namun Kurt, yang kini terbakar oleh semangat baru, menolak kata-kata itu. Ia berkata bahwa mereka masih punya peluang untuk bertahan. Tanpa menunggu jawaban, Kurt langsung melompat ke arah golem pertama, menghantam bagian ekornya dengan cepat dan akurat. Golem itu roboh seketika. Chena hanya bisa terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Bukankah ini pria yang bahkan tidak bisa melawan Slime? Pikirnya. Namun yang terjadi di hadapannya jelas tidak bisa dibantah. Kurt menumbangkan golem-golem itu satu persatu. Saat Chena menatapnya dengan penuh keterkejutan, Kurt menanggapinya dengan rendah hati. Itu bukan hal besar. Aku hanya sudah terbiasa membunuh makhluk seperti itu. Ia tampak benar-benar tidak menyadari betapa luar biasa dirinya. Tiba-tiba, Ulyssia menerobos masuk dengan tendangan kuat menghancurkan dinding. Ia mungkin berharap datang sebagai penyelamat, namun yang ia temui adalah seseorang yang telah menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan penuh haru, Ulyssia menatap sekeliling dan mendengar penjelasan dari Chena tentang apa yang terjadi. Kurt berjalan keluar dari tumpukan golem yang mati, memeluk Ulyssia dan memohon agar ia menyelamatkan Danzo dan Chain. Semua ini terjadi karena aku tidak berguna, ucapnya. Namun jika ia memang definisi dari tidak berguna, maka Ulyssia pun berpikir mungkin ia ingin menjadi tidak berguna, seperti Kurt. Dengan kekuatan dan keberanian seperti itu, bagaimana mungkin ia masih merasa rendah diri? Ulyssia teringat akan mitos tentang petualang peringkat es tertentu, orang-orang yang begitu kuat hingga keberadaannya hampir tidak dipercaya. Ia bertanya-tanya, mungkinkah Kurt adalah sosok petualang yang telah ia tunggu selama ini? Tak lama, Liselot pun tiba dan wajahnya bersinar saat melihat Kurt dalam keadaan selamat. Ulyssia dan Liselot meyakinkan Kurt bahwa Danzo dan Chain dalam keadaan baik. Semua anggota tim akhirnya berkumpul, dan Danzo serta Chain mengucapkan terima kasih kepada Ulyssia yang telah datang membantu. Ulyssia kemudian menyampaikan niatnya yang sebenarnya. Ia ingin membangun alier, persekutuan, baru, dan menginginkan Kurt sebagai bagian dari timnya. Menyadari bahwa Kurt mungkin akan merendahkan dirinya sendiri dan menolak, Ulyssia buru-buru berkata bahwa ia direkomendasikan langsung oleh Abhylia. Kurt merasa senang, tetapi juga bingung.
Ia tak ingin meninggalkan tim yang baru ia kenal dan mulai sayangi. Namun, Chance memotongnya dengan teriakan keras. Mengapa kau melewatkan kesempatan luar biasa ini hanya demi tetap bersama kami? Melihat keterikatan antara mereka, Ulisya pun menawarkan kesempatan bagi seluruh tim untuk bergabung dengan Eightclear juga. Sebelum beranjak, ia memberitahu Kurt bahwa ia perlu mengukur kemampuannya terlebih dahulu, sebagai syarat bergabung dengan kelompok elit tersebut. Sementara tim merayakan pengangkatan Kurt ke alier baru mereka, Kurt menjalani uji kemampuan bersama Mimiko. Mimiko sangat antusias menjadi penguji Kurt, dan setelah pengujian berakhir, Ulisya datang untuk melihat hasilnya. Dan hasil itu jauh melampaui dugaan siapapun. Secara kasat mata, kemampuan Kurt hanya menunjukkan peringkat B dalam memasak, membersihkan, dan menambang, dan peringkat C dalam kemampuan lainnya. Namun begitu hasil dari sistem Hello World keluar, sebuah sistem rahasia yang hanya digunakan untuk menilai petualang berperingkat S, terungkap bahwa Kurt memiliki peringkat SSS dalam semua kemampuan, dengan kekuatan sihir yang bahkan melebihi Mimiko sendiri. Mimiko mengakui, jika informasi ini sampai bocor, maka Kurt akan berada dalam bahaya. Ia bisa diburu atau bahkan dibunuh hanya karena kemampuannya. Maka dari itu, mereka sepakat untuk merahasiakannya. Tentu saja, mungkin mereka tidak perlu terlalu khawatir. Karena Kurt, bocah yang satu itu, bahkan tidak sadar betapa luar biasanya dirinya. Kersha, yang sempat mendengar hasil tersebut, segera menutup telinganya rapat-rapat. Ia sadar, informasi itu terlalu berbahaya untuk didengar. Kelompok itu sedang berada dalam perjalanan menggunakan kereta berkecepatan tinggi yang disiapkan oleh Ulisya melalui wewenang khusus dari Atelier Meister. Mereka sebenarnya memiliki pilihan untuk menggunakan batu teleportasi, namun menurut Liselot, kota tujuan mereka tidak memiliki fasilitas tersebut. Kota itu merupakan wilayah perbatasan yang cukup terpencil dan bernuansa pedesaan. Ulia menjelaskan bahwa kota tersebut awalnya dibangun sebagai pangkalan militer untuk mempertahankan wilayah dari serangan iblis yang tinggal di seberang perbatasan. Oleh karena itu, meskipun tampak sederhana, kota ini memiliki peran penting sebagai garis depan pertahanan kerajaan. Kelompok ini sendiri melakukan perjalanan ke sana dengan tujuan bergabung dalam sebuah atelier yang baru dibangun di wilayah tersebut. Kendati demikian, Han merasa dirinya, maupun anggota kelompok lainnya, tidak cukup pantas untuk bekerja di tempat seprestisius itu. Namun, Ulisya meyakinkan mereka bahwa kemampuan mereka sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Sementara itu, Chena tampak pendiam dan sedikit terganggu. Ia merasa kurang sejalan dengan kakaknya dan Danzo, tetapi memilih untuk tidak menyampaikan keluhannya agar tidak memicu perpecahan di dalam kelompok. Dalam perjalanan, Ka sempat bertanya tentang atelier Meister yang akan mereka gunakan. Namun pertanyaan tersebut tampaknya membuat Ulia canggung. Hal ini dikarenakan atelier Meister yang dimaksud sebenarnya adalah palsu. Ulia pun memberikan jawaban yang mengambang dan tidak menjelaskan apa-apa secara konkret. Chena memperhatikan perilaku aneh Ulia setiap kali topik atelier Meister dibahas, membuatnya mulai curiga terhadap niat sebenarnya dari Ulia. Ketika mereka tiba di kota dan melihat dinding-dinding kota tersebut, Kurt menyadari bahwa ini adalah kota yang sama di mana ia pernah bekerja sebagai tukang bangunan sebelum akhirnya dipecat karena dianggap terlalu mahir. Ia pun memperhatikan bahwa sejak dirinya diberhentikan, kemajuan pembangunan tampaknya berjalan sangat lambat. Ia hanya mengasumsikan bahwa para pekerja menggunakan metode yang memerlukan waktu lebih lama. Ulisya lalu membawa kelompok itu ke lokasi atelier. Namun, yang mereka temukan hanyalah sebidang tanah kosong. Melihat reaksi bingung dari semua orang, Ulisya menjelaskan bahwa pembangunan atelier akan segera dimulai, dan untuk sementara waktu mereka akan menginap di hotel setempat. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin membuang-buang waktu dengan mempekerjakan pekerja biasa dan meminta Kurt untuk membangunnya sendiri, karena ia percaya Kurt mampu menyelesaikannya dalam waktu kurang dari sehari. Namun, Kurt merasa bahwa Ulisya telah melebih-lebihkan kemampuannya. Ia mengaku bahwa meskipun dirinya cukup ahli dalam membangun rumah kayu, membangun sebuah atelier tentu bukan hal yang mudah. Semua anggota kelompok mendukung pendapat Kurt, mengingat pembangunan rumah layak biasanya memerlukan waktu berbulan-bulan. Namun, mereka dibuat tercengang ketika Kurt menyatakan bahwa ia hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk menyelesaikan proyek tersebut. Ulisya pun mencoba menenangkan Kurt agar tidak merasa tertekan. Ia berjanji tidak akan marah jika proyek tersebut memakan waktu lebih lama. Ia bahkan memintanya untuk membuat daftar bahan bangunan tambahan yang dibutuhkan. Kurt dengan cepat menuliskan bahan-bahan tersebut di kertas, termasuk batu kecubung, bulu griffin, dan safir, semuanya barang langka dan mahal. Meski demikian, Ulisya tetap bersedia menyediakan semua yang diminta, karena ia benar-benar percaya pada kemampuan Kurt.
Chena, di sisi lain, semakin curiga. Ia merasa ada yang janggal, terutama karena Kurt meminta bahan-bahan mahal hanya untuk membangun bangunan sederhana. Ulia pun menyadari kegelisahan Chena, tetapi memilih untuk tidak menanggapinya saat itu. Ia kemudian mengajak anggota kelompok lainnya menuju hotel, meninggalkan Kurt sendirian untuk memulai pekerjaan pembangunan. Setelah tiba di hotel, Ulia memanggil semua orang untuk mengadakan pertemuan. Namun, sebelum ia sempat berkata apapun, Chena terlebih dahulu berbicara. Ia mengungkapkan bahwa Kurt adalah orang yang berhasil mengalahkan naga besi sendirian dengan sangat mudah. Chena lalu menuntut penjelasan dari Ulia, siapakah Kurt sebenarnya, dan apa yang tengah direncanakan oleh Ulia dan Liselot? Karena akan memakan waktu lama untuk menjelaskan siapa Kurt, Ulia memutuskan untuk terlebih dahulu memperkenalkan dirinya. Ia mengaku bahwa dirinya pernah menjadi petualang yang melayani keluarga kerajaan secara langsung. Ia juga mengungkap bahwa Liselot adalah putri ketiga kerajaan, membuat semua orang terkejut. Liselot tidak menjelaskan alasan di balik penyembunyian identitasnya, namun ia memohon agar identitasnya tetap dirahasiakan oleh kelompok tersebut. Melihat status Ulia dan Liselot yang cukup penting, Chena pun menduga bahwa Kurt pasti berasal dari keluarga bangsawan juga. Namun, dugaannya salah. Meski Kurt sendiri mengaku berasal dari desa terpencil, Ulia telah memeriksa semua catatan kerajaan dan tidak menemukan informasi apapun tentangnya. Yang ia temukan hanyalah fakta bahwa Kurt tidak memiliki keterampilan bertarung, sementara seluruh kemampuan non-tempurnya berada di peringkat SSS, tingkat yang sangat luar biasa. Ulia kemudian mengungkapkan fakta mengejutkan lainnya. Kurt bahkan tidak sadar bahwa ia memiliki kemampuan luar biasa tersebut. Ia bahkan tidak menyadari bahwa dirinya tidak memiliki keterampilan bertarung sama sekali. Untuk melindunginya, mereka menyembunyikan peringkat aslinya dan mengatakan bahwa kemampuannya hanya peringkat B. Ia juga menjelaskan bahwa ia berniat menjadikan Kurt sebagai atelier meister, namun masih merahasiakan hal itu dari Kurt. Chena merasa Kurt berhak mengetahui kebenaran, tetapi Ulia percaya bahwa Kurt tidak akan mempercayai fakta tersebut. Ia juga merasa perlu menjaga kerahasiaan kemampuan Kurt agar tidak dimanfaatkan atau disakiti oleh pihak yang berniat jahat, mengingat betapa polosnya Kurt. Namun demikian, Chena justru merasa bahwa Ulia sendiri telah mengeksploitasi Kurt dan memohon kepada saudaranya untuk membela anak itu. Jones mencoba menenangkan Chena dan mengajak semua orang untuk terus mendengarkan penjelasan Ulia dan Liselot. Liselot kemudian menceritakan bagaimana Kurt berhasil menyembuhkan kutukan yang dideritanya hanya dengan membuat bubur. Ia juga mengungkap bahwa dirinya sedang diburu oleh kelompok tertentu, dan itulah alasan mereka memilih kota terpencil ini sebagai lokasi atelier, sembari berharap dapat menjebak para penjahat yang ada di balik layar. Mereka percaya bahwa Kurt terlalu berhati murni dan akan membantu siapapun tanpa banyak berpikir, dan karena itu mereka memilih untuk tidak membebani pikirannya dengan kebenaran. Ulia pun mengungkapkan bahwa ia ingin melindungi Kurt dari kerasnya dunia luar dan meminta Danzo serta Chena untuk bergabung dalam usahanya tersebut. Danzo dan Kans, yang telah menganggap Kurt sebagai teman mereka, dengan mudah menyetujui permintaan itu. Chena, meskipun masih ragu karena baru mengenal Kurt sehari, mulai berubah pikiran ketika Ulia mengungkap bahwa ia telah memikul semua beban ini sendirian hanya dalam 6 hari sejak pertemuan pertamanya dengan Kurt. Chena akhirnya kembali ke lokasi pembangunan dan merasa malu ketika mengetahui bahwa dalam waktu kurang dari 1 jam, Kurt telah menggali dan menyiapkan fondasi bangunan. Kurt sendiri tidak merasa itu sesuatu yang luar biasa, ia masih menganggap dirinya hanya peringkat B. Namun kenyataannya, tak ada satupun individu dengan peringkat B yang dapat melakukan apa yang telah ia lakukan. Chena juga mendapat fakta bahwa di desa asal Kurt, semua orang jauh lebih cepat darinya, sehingga Kurt menganggap dirinya lambat. Hal ini membuat Chena semakin bingung tentang asal-usul sebenarnya dari Kurt. Merasa bersalah, Chena bertanya apakah Kurt tidak merasa keberatan harus bekerja begitu keras untuk orang lain. Namun Kurt menjawab dengan tulus bahwa ia justru merasa bahagia dan berharga saat ini, karena teman-temannya menghargainya. Ia bahkan menceritakan bahwa dulu ia dianggap tidak berguna dan dikeluarkan dari kelompok petualang sebelumnya. Kini, dengan kesempatan yang dimilikinya, ia merasa senang bisa menunjukkan bahwa dirinya pun memiliki nilai. Kata-kata tulus itu menyadarkan Chena, Kurt memang benar-benar terlalu murni untuk dunia ini. Kini ia mengerti mengapa Ulia begitu ingin melindunginya. Tepat setelah pertemuan berakhir, Danzo diam-diam menemui seorang wanita asing. Awalnya saya merasa khawatir, terlintas dalam benak bahwa ia mungkin hendak mengkhianati kelompok secepat itu. Namun, kekhawatiran tersebut segera sirna setelah saya menyadari bahwa ia sebenarnya bertemu dengan seorang informan. Tujuannya adalah mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kekacauan dalam petualangan mereka sebelumnya. Danzo meyakini bahwa tidak mungkin mereka dikirim ke ruang bawah tanah penuh monster secara kebetulan. Pasti ada seseorang yang mengatur semua itu.
Kecurigaannya ternyata benar. Informan itu memberitahunya bahwa dalang di balik semua ini adalah seorang pria bernama Bibino, yang dijuluki pria seribu wajah. Bibino dikenal sebagai seorang pebisnis licik yang kerap menciptakan petualangan palsu dan menyesatkan, bahkan sampai merekrut petualang untuk menjalankan misi-misi berbahaya. Targetnya adalah kelompok-kelompok yang dibayar untuk dihancurkan. Dan kali ini, seseorang telah membayar mahal agar kelompok Sakura gagal dan binasa dalam petualangan itu. Danzo berterima kasih pada informan tersebut dan memberinya imbalan. Meski kenyataan berkata lain, kelompok Sakura berhasil selamat, Danzo tetap marah karena ada orang yang tega melakukan hal seperti itu terhadap mereka. Ia mulai memikirkan pembalasan. Sementara itu, Bibino berada di sebuah bar, mencoba menggoda seorang wanita yang tampaknya tidak tertarik padanya. Ia tampak kesal dan frustrasi karena satu-satunya alasan ia jatuh miskin adalah kegagalan kelompok Sakura untuk mati seperti yang ia harapkan. Ia bahkan mendengar bahwa kelompok itu kini bekerja di bawah naungan sang putri kerajaan, dan setiap kabar baik tentang mereka hanya menambah amarahnya. Namun, ia merasa terhibur oleh satu hal. Menjatuhkan mereka saat berada di bawah perlindungan kerajaan akan jauh lebih menyenangkan baginya. Tanpa sepengetahuannya, Danzo telah berada tepat di belakangnya. Dengan nada tenang, Danzo berkomentar dan bertanya apakah Bibino begitu senang dengan gagasan menjatuhkan kelompok Sakura. Ketika Bibino menoleh dan melihat siapa yang berbicara, wajahnya berubah pucat. Ia segera berlari, namun informan yang bekerja sama dengan Danzo menjegalnya dengan seutas tali, membuatnya tersungkur ke tanah. Bibino memohon ampun, mengaku bahwa ia adalah teman dan tak akan menyakiti siapapun. Namun, jelas sekali bahwa tindakannya sebelumnya membuktikan sebaliknya. Danzo tak terpengaruh. Ia mencabut pedangnya dan meletakkannya di leher pria itu. Bahkan sebelum senjata itu menyentuh kulitnya, Bibino sudah membeku ketakutan. Jika seseorang berkata ia mungkin akan buang air kecil karena takut, saya pun tak akan heran. Dengan nada datar namun mengancam, Danzo memperingatkan bahwa jika Bibino mencoba mencelakai teman-temannya lagi, ia tidak akan segan mengayunkan pedang itu. Lalu ia berjalan pergi, meninggalkan Bibino yang tetap terbaring gemetar di lantai. Informan tersebut berharap Danzo membunuh pria itu, agar penghalang dalam rencananya lenyap. Ia memberi isyarat kepada dua orang untuk membawa Bibino pergi. Entah apa yang akan ia lakukan dengan pria itu, saya tak tahu. Namun, yang jelas ia menerima pesan penting dari atasannya melalui seekor burung dan memutuskan untuk pergi mengunjungi desa asal Kurt. Pada saat yang sama, sosok misterius, seorang wanita aneh yang tampak membeku, muncul. Identitasnya belum diketahui, namun seiring berjalannya waktu, perannya pasti akan terungkap. Keesokan harinya, kelompok tersebut kembali ke atelier yang telah dibangun oleh Kurt. Apa yang mereka saksikan benar-benar mengejutkan. Tanah kosong yang mereka tinggalkan 3 hari lalu telah berubah menjadi sebuah rumah besar nan megah. Bahkan pohon-pohon yang ditanam Kurt telah berbuah, sesuatu yang hampir mustahil terjadi dalam waktu sesingkat itu. Semua tanaman menghasilkan buah, dan setiap orang yang hadir terdiam, terpana. Liselot, penuh semangat, menyatakan bahwa tempat itu akan menjadi rumah besarnya bersama Kurt. Namun, Ulisya dengan cepat mengingatkan bahwa itu adalah sebuah atelier, bukan rumah pribadi. Mereka pun masuk ke dalam rumah, disambut oleh Kurt yang dengan rendah hati meminta maaf karena tidak menyiapkan penyambutan yang layak. Ulisya, dengan senyum sinis, menjawab bahwa mereka pun tidak siap untuk melihat keajaiban seperti itu. Kurt memperlihatkan seluruh ruangan, termasuk sistem pasokan air yang ia ciptakan menggunakan safir, yang menjamin persediaan air selama setahun penuh. Bahkan Ulisya, dengan segala pengalamannya, tidak tahu bagaimana hal itu mungkin dilakukan. Kurt menjelaskan semuanya dengan tenang dan logis. Ia membawa mereka ke kamar masing-masing, dan Liselot segera melompat ke tempat tidurnya dengan penuh kegembiraan. Tempat tidur itu terbuat dari bulu griffin, meskipun Liselot mengklaim bahwa baunya mengingatkannya pada Kurt. Setelah itu, mereka menuju ke ruang kerja kepala atelier. Ketika Kurt bertanya kapan kepala atelier akan datang, Ulisya tidak ingin mengungkapkan bahwa dialah yang berniat mengangkat Kurt untuk posisi itu. Maka, ia hanya mengatakan bahwa, "Tuan, akan segera tiba." Kurt dengan polos menyatakan bahwa sebagai pembersih biasa, ia akan tidur di dapur jika butuh istirahat. Semua orang langsung berteriak memintanya menempati kamar kepala atelier. Butuh waktu 2 jam bagi mereka meyakinkan Kurt,
dan akhirnya ia bersedia tinggal di sana untuk sementara waktu. Malam harinya, Ulicia mengenang bahwa Liselot masih menjadi sasaran kutukan. Ia berkeliling rumah untuk memasang jimat perlindungan yang diberikan oleh Mimiko. Ia menaruh banyak di sekitar kamar Liselot untuk menjaganya. Namun, Liselot yang melihat seseorang di luar kamarnya berharap itu adalah pria impiannya. Begitu mengetahui itu hanya Ulicia, ia kecewa. Ulicia pun sama, keduanya tenggelam dalam pertempuran kecil bernama kekecewaan. Keesokan paginya, Liselot berpakaian agak menggoda dan mendekati Kurt di dapur. Namun, begitu Ulicia masuk, ia kembali kecewa. Aroma roti panggang segera memenuhi rumah, dan semua anggota kelompok terbangun karena harumnya. Kurt telah membangun oven sendiri dan menyiapkan sarapan lengkap untuk mereka. Namun, Kurt tidak berada di meja. Ulicia menyadari bahwa ia sedang membersihkan jimat yang ia pasang malam sebelumnya. Ia segera berlari untuk menghentikannya, namun hanya satu jimat yang belum sempat dibersihkan. Anehnya, Kurt berhasil membersihkannya, padahal Mimiko menyatakan bahwa jimat tersebut seharusnya tak bisa dibersihkan. Ulicia pun harus berbohong, menyebut bahwa jimat-jimat itu adalah bagian dari dekorasi yang dipasang oleh tim desain. Kini, ia dihadapkan pada masalah baru. Bagaimana melindungi Liselot dari kutukan sampai Mimiko tiba dalam beberapa hari mendatang? Apakah keberadaan Kurt cukup untuk melindungi mereka?